Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ilmu Islam. Hari ini kita akan membahas dan memahami tentang sebuah budaya Jawa, khususnya bagaimana sih nilai-nilai Islam ini hidup dalam sebuah adat, serta dinamika yang muncul saat budaya, agama, dan negara saling bersinggungan. Sudah hadir bersama saya selaku host pada podcast kali ini dan 8 narasumber yang luar biasa. Selamat siang semuanya. Selamat Selamat siang. siang. Selamat siang. Baik, sebelum kita mulai podcast ini, alangkah baiknya kalau kita saling memperkenalkan diri ya, satu sama yang lain. Kita mulai perkenalan ini dari saya pribadi, kemudian nanti kalian boleh memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama lengkap, NPM, kemudian prodi dan fakultas kalian masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Anugerah Bima Saputra, NPM 240 350 10 140 dari prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik. Boleh dilanjutkan? Kan nama saya Arjun Dena dengan satu sembilan di program studi Permajaan Fakultas Psikologi. Untuk yang selanjutnya, boleh memperkenalkan diri. Apakah suara saya ada? Hmm. Baik, sebelumnya perkenalkan saya narasumber yang kedua. Nama saya Farel Arya Pratama dengan NPM 240830100068. Saya dari program studi Sains Data. Perkenalkan, saya narasumber yang ketiga. Nama saya Galizaki Tristanaya. NPM saya 2408 3010088 dari program studi Sains Data. Perkenalkan nama saya Audina Safira dengan NPM 240330101070 dari program studi Teknologi Pangan Fakultas Teknik sebagai narasumber keempat. Perkenalkan, nama saya Elvina Putri dengan NPM 240830101085 dari program studi Sains Data. Saya Rahmada Intan Kusuma Dewi dengan NPM 24034010159 dari program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik sebagai narasumber 6. Perkenalkan, nama saya Sadam Adrian Hartanto dengan NPM 240310110161 dari program studi Teknik Kimia Fakultas Teknik dan Sains. Saya sebagai narasumber ketujuh. Perkenalkan nama saya Iwan Hadi dengan NPM 240820101088 dari program studi Sistem Informasi sebagai narasumber 8. Baik, terima kasih. Salam kenal untuk semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik atau bagaimana? Alhamdulillah Alhamdulillah Ya, baik. bila baik. bagi Ya, alhamdulillah. Oh iya nih, kita kan
belum lama meninggalkan bulan suci Ramadan ya. Dan baru kemarin kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Jadi saya selaku host pada podcast ini izin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Baik, kita mulai untuk pembahasan podcast ini. Pertama-tama kita sapa dulu Kak Arjuna. Bisa dijelaskan sedikit tentang apa saja sih inti dari nilai-nilai sebuah budaya Jawa itu? Terima kasih kepada Kak Bima. Jadi daya Jawa itu seperti Hame Bayu Hayuning Bawono yang memiliki arti yaitu menjaga harmoni dunia. Nilai seperti nilai kesopanan, kerama, dan keseimbangan itu sangat dijunjung. Tradisi seperti selamatan atau kenduri itu bukan hanya spiritual, tapi ekspresi rasa bersyukur dan kebersamaan. Wah, cukup menarik ya. Lalu bagaimana nilai-nilai Islam ini masuk ke dalam sebuah adat menurut dari Kak Farel? Ya, sejak masa Wali Songo, Islam sendiri masuk lewat sebuah pendekatan budaya. Misalnya seperti Sunan Kalijaga yang menggunakan sebuah wayang untuk berdakwah. Kemudian selamatan yang tadi disebutkan oleh Kak Arjuna, itu tadi yang diisi dengan doa-doa Islam, tahlil, dan pembacaan ayat-ayat suci. Ini merupakan bukti bagaimana Islam tak menghapus budaya, tetapi menyucikan yang masih sesuai dengan syariat. Wah, luar biasa ya kalau begitu. Kemudian kalau Kak Galih sendiri dari segi sosiologi nih, bagaimana menurut pandangan Anda melihat sebuah relasi ini? Dari sudut pandang pribadi saya melihat relasi ini itu sebagai simbiosis mutualisme, di mana Islam memperkuat etika sosial dalam budaya Jawa, sementara itu budaya juga memberi jalan Islam tanpa adanya kekerasan. Tetapi di zaman sekarang muncul banyak tantangan baru seperti modernisasi dan purifikasi agama yang terkadang memicu sebuah konflik identitas. Ya, baik. Selanjutnya, menurut Kak Audi yang memiliki peran sebagai anak muda nih yang bermain wayang, pernah nggak sih merasa seperti sebuah tradisi itu ditolak gitu? Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan sama Kak Bima. Ini kebetulan banget nih Kak. Jadi tuh aku pernah dengar kalau misalnya wayang itu tuh haram. Padahal wayang itu kan bukan sekedar hiburan ya, tapi dia juga sebagai sarana dakwah seperti yang tadi udah disinggung sama Kak Farel. Kalau misalnya pada zaman Sunan Kalijaga itu beliau berdakwah dengan menggunakan wayang. Kemudian juga selain itu, selain buat berdakwah, dia juga menggunakan itu buat pendidikan moral dan bahkan buat sejarah. Sebagai perwakilan atau salah satu generasi muda yang mengikuti wayang juga, saya sih merasa sedih ya kalau misalnya budaya itu tuh dianggap sebagai musuh agama atau sebuah hal yang haram gitu. Padahal eh, itu tuh bisa jadi hal yang menguatkan begitu. Terima kasih. Ya, benar-benar juga sih. Terus kemudian bagaimana dengan Kak Elina? Di kampung halaman, apakah masih aktif mengadakan sebuah selamatan? Lalu bagaimana respon dari masyarakat sekitar terhadap hal tersebut? Alhamdulillah, sebagian masih mendukung. Tapi ya begitu, ada juga yang menuduh kalau selamatan itu bid'ah. Padahal niat kami kan cuma bersyukur, mendoakan, dan menjaga silaturahmi. Dan menurut pendapat saya, kalau bisa sih jangan sampai karena perbedaan pandangan kita malah saling menyalahkan. Wah, iya sih, benar banget itu. Sekarang, kalau menurut Kak Intan, bagaimana sih negara ini bisa menyikapi adanya gesekan yang terjadi semacam ini? Oke, karena saat ini negara sering berada di posisi sulit, di satu sisi ingin menjaga warisan budaya, dan di sisi lain juga harus menghormati kebebasan beragama. Tapi sayangnya, kadang negara juga kurang hadir dalam edukasi kultural. Akibatnya, konflik horizontal seperti penolakan ritual, pelarangan seni tradisi, itu pun dibiarkan meruncing.
Baik. Kemudian untuk Kak Ian, Anda sendiri merupakan seorang lulusan dari pesantren yang juga melestarikan sebuah budaya. Kemudian, apa sih yang menjadi tantangan menurut Kak Ian? Kalau menurut saya sendiri ya, tantangannya itu menjaga semangat keislaman tanpa kehilangan akar budayanya. Kami sebagai santri terkadang diajarkan sebuah tembang macapat, mayahan, tapi juga mempelajari sebuah tafsir Quran. Islam tak harus eksekutif, budaya itu bukan lawan akidah kalau kita pandai memadukannya. Wah, bagus sih. Kemudian nih, pandangan dari Kak Iwan. Sebagai seorang mahasiswa, bagaimana kamu melihat situasi dan kondisi ini? Kalau aku sendiri sih melihat situasi ini tuh, kalau generasi muda itu perlu untuk belajar lebih terbuka gitu. Jadi bukan cuma ikut-ikutan tren hijrah yang begitu saja. Kemudian menolak budaya kita yang udah ada sejak lama. Tapi perlu juga belajar tentang budaya kita dan juga nilainya. Budaya itu bukan sesuatu yang musyrik, tetapi hanya karena kita tidak memahami lebih dalam aja. Misalnya kayak tradisi atau yang dilakukan oleh nelayan di suatu daerah gitu di Jepara, kalau nggak salah dia ada larung kerbau. Jadi eh, kepala kerbau itu dialirkan ke laut gitu. Dan mungkin kalau misalnya secara pakem agamisnya kan itu sesuatu hal yang musyrik ya. Cuman kan kalau misalnya kita berpikiran terbuka atau cara pikirnya diubah gitu, hal tersebut bukan untuk sesajen ke makhluk gaib, tapi melainkan sebagai rasa syukur kita berbagi ke makhluk laut, yang dimana para nelayan itu juga mengambil hasil dari laut kayak gitu. Jadi yang bahaya itu bukan karena budayanya, tapi kebencian yang tumbuh atas nama agama atau nasionalisme yang sempit. Itulah suatu hal yang berbahaya menurut aku. Wah, dalam banget ya pembahasan ini. Kemudian yang terakhir nih, saya ingin minta refleksi singkat dari kalian masing-masing selaku narasumber, satu kalimat saja. Menurut kalian, bagaimana menjadi menjaga harmoni antara budaya, agama, dan negara ini? Kalau saya sendiri yaitu kalimatnya yaitu rawat budaya dengan cinta, tapi bukan dengan curiga. Untuk berikutnya, untuk saya sendiri, Islam itu rahmatan lil alamin, termasuk bagi budaya. Kalau menurut saya, dialog adalah kunci, bukan dominasi. Kalau menurut saya sendiri, kalimat yang cocok atau merefleksikan itu misalnya jangan buang akar demi mengejar langit. Kalau menurut saya sendiri yaitu syukur dan silaturahmi jangan sampai hilang. Lalu menurut saya itu negara harus jadi penjaga, bukan pemicu konflik. Menurut saya, pendidikan lintas budaya dan agama itu harus diperkuat. Menurut saya itu kita harus buka mata, buka hati, dan pahami sejarah. Wow, keren semua ya. Ini tanggapan dari kalian. Dan cukup sekian untuk podcast yang ini yang bertema budaya Jawa dalam dinamika keislaman dan kebangsaan. Terima kasih banyak untuk semuanya sebagai narasumber. Semoga percakapan ini bisa membuka mata kita bahwa budaya dan agama bisa saling bersanding, bukan bertanding. Saya Anugerah Bima Saputra selaku host pada podcast kali ini izin pamit. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain kesempatan dan di lain waktu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam.